kembali kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, Kau sumber kekuatan hatiku, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Di saat susahku, Kau menara dan perisai
setiap langkah hidup kami. Layakkan kami terus mengikuti jejak salib Tuhan dengan kekuatan kuasa pengorbanan Kristus. Kami dibaharui dari hari ke hari menjadi ciptaan yang baru dan terus dibaharui sampai pada kesempurnaan kasih Bapa. Kiranya firman-Mu terus mendidik kami, firman-Mu menerangi hati kami, pikiran kami, sehingga kami semakin memahami, semakin mengerti tentang apa yang menjadi kehendak, ketetapan dan keputusannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si Tuhan, salam dan sejahtera di dalam kasih Kristus. Oleh karena kemurahannya, kita masih mendapat kesempatan untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tentunya menimbulkan kesulitan di berbagai bidang yang tentunya tidak sedikit umat manusia yang bingung, yang susah, yang cemas, takut, dan bertanya-tanya kapan penderitaan ini selesai. Kalau manusia itu menyelidiki, merasakan sebuah penderitaan tanpa ada wabah COVID-19 pun, manusia selalu merasa menderita, manusia merasa berat, manusia merasa kurang, manusia merasa kurang dan kurang kalau nuruti keinginan. Untuk itu menyikapi peristiwa yang terjadi, kondisi zaman, situasi yang serba tidak enak, tidak dielakkan. Tentunya kita sebagai umat Tuhan, pilihan Tuhan, umat Kristen juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 itu. Untuk itu menyikapi itu semua, tidak ada cara lain selain kita ini terus belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita belajar seperti Raja Daud yang dalam kondisi sesulit apapun, mulai dari masa mudanya, Daud itu tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia selalu berjuang, Daud selalu berupaya dalam kondisi sesulit apapun. Sebagai umat, Daud berjuang untuk mendekat dan mengandalkan Tuhan. Mazmur pasal pertama coba dibuka.
Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama, mulai pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang berbahagia itu orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik. Terus Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. jadi orang yang berbahagia itu orang yang kesukaannya adalah firman. Orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini pengalamannya Raja Daud. Sejak masih muda, sejak dia belum menjadi raja, bahkan dia diurapi menjadi raja, dia merasakan betapa proses penderitaan hidup, tantangan, persoalan itu begitu mewarnai setiap langkahnya Daud. Tetapi syukur kepada Tuhan, dalam kondisi seperti itu Daud itu mendapat kemurahan dari Tuhan, memiliki hati yang sadar, hati yang paham bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati selain kepada firman Tuhan. Jadi kalau kesukaan kita itu firman, dan firman itu direnungkan, dihayati, tidak hanya cukup dibaca, tidak cukup didengar, direnungkan. Setelah direnungkan siang dan malam, kita mengikuti bagaimana firman itu membawa kita. Jadi sekalipun kesulitan demi kesulitan, kita kan, firman Tuhan mengatakan ada satu saat nanti kesulitan, kesukaran yang sejak dunia ini dijadikan belum pernah ada kesulitan, kesukaran itu. Jika sekalipun pandemi COVID-19 ini berdampak begitu menyulitkan manusia, tetapi di sisi lain juga masih banyak orang yang tidak merasa sulit. Ada orang yang bahkan memanfaatkan situasi kondisi yang demikian untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi wabah itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Banyak yang haknya orang yang sangat memerlukan malah dirampas. Itu banyak. Yang penting kita fokus kepada bagaimana kita sebagai orang percaya, kita belajar sebagaimana Daud. Sekalipun kenyataannya kita juga merasakan tentunya bagaimana Bapak serba sulit, keluar rumah tidak bisa seperti dulu, ngobrol dengan sanak famili, apalagi sebentar lagi hari raya besar Idul Fitri dari saudara-saudara kita. Biasanya bisa nengok di kampung, pulang kampung, tapi tidak bisa. Sesaat menahan diri, sesaat kita bersabar. Ada saatnya di balik proses, di balik penderitaan, di balik kesesakan ini ada rancangan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kita, secara umum atas Indonesia, secara luas lagi, secara global untuk bangsa-bangsa. Penderitaan, kesusahan, di balik itu semua Tuhan sedang mendidik umat manusia untuk memiliki pemahaman bahwa
sekuat-kuatnya orang yang hidup di muka bumi, itu tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Sampai suatu saat dari orang yang paling kuat finansialnya di bumi, dari orang yang paling cerdas di bumi, bertepuk lutut di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kan menjelaskan demikian. Kita yang masih mendapat kemurahan untuk bisa menikmati hari-hari hidup kita bersama keluarga, sementara banyak orang yang karena kesibukan sebelum pandemi COVID-19, sekalipun punya anak, punya istri, banyak yang tidak bisa saling ketemu, sembahyang bareng, cerita bareng, kumpul bareng, jarang bisa dikerjakan. Lewat pandemi COVID-19 ini, kita menyikapi dengan positif. Kalau kita mikir kesusahannya, tidak bisa ini, pengen itu, tidak bisa, pengen begini, tidak bisa. Dari situ kita dididik oleh Tuhan bagaimana kita bisa saling berfellowship, membangun kesatuan. Kita bicara kesatuan, kita bicara kerukunan di mana-mana. Kita bicara pembangunan tubuh Kristus di mana-mana. Tetapi kalau keluarga kita tidak pernah bisa duduk bersama, tidak pernah bisa sembahyang bersama. Kenyataannya kan banyak, sangat banyak. Orang tua dengan anak jarang bertegur sapa, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yang masih sekolah, kita tahu jadwal pendidikan kita begitu padat dari pagi sampai sore. Orang tua juga begitu, bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Sore anak pulang, orang tua belum pulang, anak sudah istirahat, orang tua baru pulang. Nah, ketika pagi-pagi orang tua berangkat bekerja, anak belum bangun. Jadi di tengah-tengah keluarga seringkali terjadi kekosongan. Orang tua jarang bisa berbicara, bisa berkata, bisa bersaksi, bisa membimbing, bisa bercerita kepada anak-anak bagaimana hidup yang sesungguhnya, bagaimana sebagai seorang anak, bagaimana sebagai orang tua harusnya. Masing-masing kehilangan kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati waktu-waktu yang disediakan Tuhan. Untuk itu kita keluarga pastori, kita punya tanggung jawab yang juga tidak ringan. Keluarga pastori, kita punya tanggung jawab besar, tanggung jawabnya tidak mudah. Berdoa untuk umat Allah, mereka harus juga berdoa, beribadah bersama-sama keluarga, membangun kebersamaan mereka di tengah-tengah keluarga. Untuk itu masing-masing harus berjuang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan pada umumnya ini. Kita berjuang bagaimana supaya kita bisa tetap menundukkan diri di hadapan Tuhan, kita tetap memperhatikan Tuhan. Saudara, Daud punya pengalaman yang begitu luar biasa. Daud punya pengalaman yang begitu ajaib. Tidak semua orang bisa memiliki hati seperti Daud, sehingga dalam kondisi apapun juga
dia fokus, dia memperhatikan firman Tuhan, dia memperhatikan Taurat Tuhan. Ayat 3, Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terpelihara, menghasilkan buahnya tepat waktu. Ada proses, sekalipun terik matahari, panas, menyinari daun-daun dari pohon itu, tetapi karena akar-akarnya berada pada tepi batang air, tepi aliran air, maka pohon itu tidak layu daun. Apa yang diperbuatnya berhasil. Apa yang kita buat sekarang di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19? Yang kita buat, yang kita kerjakan adalah mengerjakan ujian yang dari Tuhan. Kita gagal atau berhasil itu kasih karunia. Kalau kita menghargai kasih karunia, maka kita mengerjakan ujian dari Tuhan ini, kita berhasil. Kita mendapatkan roh kasih karunia, kita bisa pahami, tidak saling mempersalahkan. Jemaat yang bekerja, yang jual beli, yang berdagang, tentunya bagaimana mau berhasil dalam kondisi seperti ini? Kita sikapi, kita pahami, yang kita buat dari sisi finansial mungkin perdagangan mengalami kemerosotan, tetapi yang kita buat sekarang adalah mengerjakan ujian yang dari Tuhan. Bagaimana kita sedang dididik membangun kesatuan, berdoa bersama istri, berdoa bersama suami, berdoa bersama anak. Yang dulu-dulu tidak pernah. Sudah sekian bulan kita menjalani ini, jangan-jangan tidak, malah belum mengerjakan. Jangan-jangan jemaat yang doa di rumah masing-masing juga belum mengerjakan apa yang dimau Tuhan. Tuhan menyodorkan ujian. Tuhan mau suami yang biasa bangun pagi-pagi berangkat bekerja cepat-cepat, tidak sempat berdoa. Atau istri yang bangun pagi-pagi cepat-cepat juga berangkat bekerja, nyaris tidak ada waktu bersama suami istri berdoa, apalagi bersama anak. Ini yang harus kita buat sekarang. Kita gagal atau berhasil mengerjakan ujian dari Tuhan ini. Kalau kita fokus kepada Tauratnya Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan, kita akan diberi kekuatan, kita berhasil. Ya, atau nanti nilainya itu urusannya Tuhan. Mau dinilai berapa keberhasilan saudara dalam bertahan, dalam bertekun, membangun kerukunan, membangun kesatuan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat mungkin saling mempersalahkan, salahnya suami, salahnya istri, salahnya anak. Coba kalau sekarang belum menjalani, coba masing-masing kolektor, masing-masing merendahkan hati untuk tidak mempersalahkan, saling mohon ampun satu sama lain, supaya bisa datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau
tolong dikerjakan, diperbuat. Apa itu? Mulai coba doa bersama, menyembah bersama, firman Tuhan dibuka, dibaca. Suami mungkin punya pemahaman, mengurai firman, sampaikan. Besok itu kita tidak tahu sampai kapan harus banyak di rumah, menjaga jarak satu sama lain, apalagi dengan tetangga, dengan rekan-rekan, dengan sahabat, dengan relasi bisnis. Kita tidak bisa seperti dulu. Sementara waktu kita harus banyak berdiam diri, banyak waktu untuk membaca firman, banyak waktu untuk sembahyang. Dan masing-masing apa saja yang dibuatnya berhasil, termasuk mengerjakan ujian dari Tuhan ini, ujian kesabaran, ujian ketekunan, ujian kasih, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak, mengalirkan aliran pengajaran, aliran firman itu. Sudah saatnya kita masing-masing memahami maksudnya Tuhan. Tidak perlu saling mempersalahkan. Di samping itu, kita sebagai anak-anak bangsa, kita punya tugas. Kita harus ambil bagian, kita juga berdoa, memperhatikan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Itu perlu. Di sisi lain kita berdoa bagi bangsa kita, supaya para pemimpin kita diberikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan. Tentunya bukan sesuatu yang gampang mengatasi persoalan dampak COVID-19. Oleh sebab itu, kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan, kita mohon kemurahannya Tuhan, supaya kuasanya dinyatakan atas kita diberi kekuatan sampai wabah ini selesai. Tuhan berkemurahan mengangkat penderitaan ini dari bumi, dari umat Allah, sehingga kita kembali hidup normal seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi dari yang pernah kita kerjakan. Terlebih kesungguhan kita, kedekatan kita dengan Tuhan semakin kita tingkatkan. Kita akan naikkan pujian, hatiku tenang berada dekat, pertolonganmu begitu ajaib.
bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat tak sanggup lagi. Yang tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Oh ya, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kini mataku tertuju padamu, kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tak sanggup lagi bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menolong kita. Tetapi kalau kita mendekat dan terus mendekat kepada Dia, terus belajar menundukkan diri fokus kepada kebenaran firman Tuhan, di sana ada jawaban. Di sana ada harapan. Bahwa melalui penderitaan demi penderitaan, kesesakan demi kesesakan, Tuhan mau supaya kita hidup semakin disatukan, semakin dirukunkan. Jika apa yang menjadi kehendaknya Tuhan itu terwujud terjadi, manusia mengharapkan, umat pilihan Tuhan mengharapkan kebahagiaan dan terus kebahagiaan yang dirindukan. Tuhan mau kebahagiaan kita rasakan.
untuk dikasihi, untuk disayang, untuk didoakan. Keluarga punya hak untuk didoakan. Dibawa masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Untuk selama itu hilang, selama ini hilang karena kesibukan, karena ego kita sebagai suami, ego kita sebagai istri, ego kita sebagai anak. Pun kebahagiaan selama ini hilang. Suasana kasih, suasana damai, suasana tenang itu hilang dari tengah-tengah keluarga kita. Saatnya kita datang, kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kami tidak sanggup, kami tidak berdaya. Di situ tangan kuasa. Ya, matamu tertuju atas umat. Saat kami tidak berdaya, kami merasakan satuan kasih Tuhan. Oh, kami memerlukan kekuatan-Mu, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan. Silakan kami berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Haleluya. berikan kasih dan anugerah-Mu yang kami pakai dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh belajar mendekat kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih pagi hari ini kami boleh disegarkan oleh pengajaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, begitu besar kasih dan anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami merasakan tidak ada kekuatan, tidak ada daya sedikit pun, maka di situ Tuhan nyatakan pertolongan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau sampai pada saat ini berikan hari yang baru untuk kami menjalaninya. Semua terjadi bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena kami baik ya Tuhan, tapi semua oleh karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau Tuhan masih memberikan kekuatan dalam kehidupan kami di dalam kondisi dan situasi yang seperti ini. Kebanyakan umat manusia menjadi menangis meratap karena kesulitan, terlebih karena pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan izinkan terjadi melanda seluruh muka bumi. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan pengertian, memberi pemahaman
mendengarkan pengajaran firman bersama, tapi kami percaya kekuatan untuk menguatkan mereka semuanya ya Tuhan. Firman-Mu akan meneguhkan mereka, akan menuntun langkah hidup mereka ya Bapa. Tuhan memberkati mereka masing-masing pribadi, dari anak-anak kami sekolah minggu, mudah-mudahan remaja sampai para orang tua, keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan. Apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan campur tangan. Setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka, Tuhan akan berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan tersebut ya Tuhan. Dan mereka akan keluar sebagai pemenang karena bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota kami Mojokerto, Tuhan berkati. Bahkan wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Indonesia tercinta kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pemimpin negeri ini dapat pengampunan dari Tuhan. Berikan hikmat akan untuk mengatasi setiap permasalahan yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Negeri kami diberkati oleh Tuhan. Wabah yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya waktu untuk mengangkat, mengambil semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Penggembalaan di tempat ini berkati oleh Tuhan bersama tim ya Tuhan. Kami tetap bau sehati jiwa sepikir untuk melayani Tuhan. Tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di atas kekuatan pengorbanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan mengalir atas setiap pribadi umat-Mu. Sekalipun mereka banyak beraktivitas di rumah, bagi anak-anak yang masih belajar, para imam, penatua, ciptakan suasana damai, suasana sukacita roh, sehingga kedekatan mereka dengan Tuhan semakin kuat. Ya, lewat kesulitan demi kesulitan,